Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa dengan Bapak Ahmad Yusuf SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Merah Putih ini, juga sebagai staf kurikulum serta operator data pokok pendidikan atau Dapodik dan koordinator kerjasama internasional. Pak Yusuf, ya Pak. Saya ingin tanya tentang beberapa hal, yakni kurikulum yang memungkinkan anak-anak ini menjadi satu anak yang smart begitu, yang mampu untuk bisa mendalami sains di sekolah Merah Putih ini. Ya. Jadi untuk sebenarnya kalau dibilang berkaitan dengan kurikulum, pemerintah mencanangkan adanya kurikulum baru di tahun ini. Oh ya. Ya, namanya kurikulum Merdeka. Sebenarnya kalau di SMA ini sudah lama beberapa guru itu sudah menerapkannya. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada independensi siswa ketika mereka belajar. Jadi guru sudah beberapa dari mereka menerapkan yang namanya differentiated learning, di mana ada pembedaan bagaimana mereka atau memberikan keleluasaan kepada siswa caranya mereka belajar. Oh ya. Apakah itu dari internet, ataukah mungkin dari sumber-sumber yang lain seperti LKS, buku paket dan sebagainya yang menciptakan kreativitas mereka. LKS itu apa? Lembar kerja siswa. Oh, lembar kerja. Iya. Jadi siswa bisa melakukan apapun yang mereka inginkan ketika belajar. Ya. Caranya mereka, sistemnya mereka, karena mereka belajarnya tidak sama dalam satu kelas, begitu Pak. Nah, jadi kreativitas mereka kita unggulkan dulu yang pertama. Jadi apakah mereka, misalkan mereka akan presentasi terkait sesuatu hal, terkait dengan proyek. Misalkan kita membahas kalau di bahasa Inggris, ada satu tema yang saya berikan tentang legenda dalam naratif teks. Oh ya. Nah, mereka melakukan sebuah misalkan research, apakah itu dari legenda di wilayah mereka. Misalnya mereka tahunya masuk ke museum, mereka mendapatkan ilmu tentang bagaimana legenda Surabaya itu terjadi. Atau mungkin mereka dengan menggunakan researchnya melalui artikel-artikel di internet dan sebagainya. Dan mereka ketika menampilkan yang namanya presentasi mereka itu juga sekreatifnya mereka. Apakah mereka itu menampilkan dalam PowerPoint, bentuknya prezi, atau mungkin pohon kalau dibilang mungkin pohon silsilah mungkin ya, atau mungkin dalam bentuk grafik, komik dan sebagainya. Jadi memunculkan kreativitas mereka. Nah, di kurikulum yang akan diterapkan oleh pemerintah ini, di kurikulum Merdeka Belajar, kami sudah siap. Well, tadi Anda bicara creativity ya? Iya. According to the books of creativity, I don't know, maybe by Bruno K, itu mengatakan bahwa creativity, invention, dan discovery. Mungkin yang Anda bicarakan di sini adalah termasuk juga invention dan discovery. Betul. Tidak melulu pada kreativitas seperti seorang seniman, tidak. Betul. Tetapi pada invention dan discovery. Apa betul begitu? Iya, betul Pak. Jadi karena mereka juga diajarkan bagaimana mencipta, bagaimana mereka menemukan sebuah informasi baru, atau mungkin informasi yang lama tetapi harus sesuai dengan kaidahnya, yaitu bukan hoax. Jadi kami ajarkan juga bagaimana sih memilah-milah informasi yang benar berdasarkan sumber yang ada, karena tidak menutup kemungkinan dunia digitalisasi sekarang sangat luas, sehingga mereka gampang termakan oleh hoax, ya. Atau mungkin plagiarisme dan sebagainya. Nah, itu kita cegah terlebih dahulu. Nah, kreativitas ini pun kalau secara kurikulum secara global
mereka bisa berkreativitas tidak hanya di pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran yang lain, bisa juga mereka kreativitasnya itu bagaimana mencipta suatu hal yang dalam kehidupan sehari-hari mereka itu bisa bermanfaat, bahkan bisa menghasilkan. Contoh misalkan di belakang ini hasil kreativitasnya siswa, dan mereka juga apa istilahnya berinovasi, mungkin melihat dari contoh terlebih dahulu baru kemudian mereka mengembangkan sendiri. Nah, jadi intinya adalah mereka atau siswa ini kita ajak untuk menciptakan tadi, yaitu melalui research, melalui kreativitasnya mereka dan penemuan mereka sendiri. Oke. The last question, dalam menghadapi revolusi industri keempat, sama Society 5.0, apa yang dipersiapkan tentang materi-materi kuliah? Apakah seperti zaman kita dulu hanya itu saja tanpa memberikan gambaran tentang makna seyogianya, yang sekarang sudah muncul kecerdasan, pengembangan kecerdasan? Bagaimana? Betul. Nah, jadi kalau di SMA Merah Putih ini atau SMA 17 Agustus, memang kami persiapkan betul. Para guru di sini pun juga sudah mengetahui apa yang namanya Industri 4.0 dan Society 5.0. Kami mempersiapkan karena juga terintegrasi dengan kurikulum Merdeka Belajar. Intinya kami mempersiapkan bagaimana siswa menjadi profil pelajar Pancasila seutuhnya. Karena di profil pelajar Pancasila ini juga kami mempersiapkan Society 5.0 dengan controlling digitalisasi mereka. Karena jika tidak dilakukan hal semacam itu bisa kebablasan. Artinya kebablasan di sini satu, mereka addicted terhadap gadget itu sendiri, yang mana tidak diambil positifnya, malah ke arah negatif. Makanya di SMA ini pun juga kalau kita membahas sedikit tentang ekstrakurikuler, muncullah yang namanya e-sport. Nah, ini adalah dengan tujuan untuk mengarahkan mereka bahwa digitalisasi yang ada itu memang sekarang terlalu luas, tetapi kita harus bisa mengontrolnya. Kita bisa mengarahkan mereka bahwa ada hal yang bisa kita pergunakan ke arah positif. Sukses Pak Izo. Amin. Sukses untuk SMA Merah Putih. Amin. Terima kasih Bapak. Saudara, kita berada di ruang konseling SMA Merah Putih Surabaya. Bertemu dengan Ibu Ika Desi Asmarina SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling. Bu Ika, saya ingin tahu tugas dari Ibu tentang bimbingan konseling. Jadi bimbingan dan konseling di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya ini memiliki multi tugas, Pak. Jadi kita juga bergerak di beberapa sektor bidang. Yang sangat berperan adalah 3 hal, yaitu di bidang prestasi, bidang preventif kuratif, dan juga bidang yang konsultasi seperti itu. Jadi kita juga leading atau mengarahkan anak-anak kita supaya berprestasi tinggi. Tujuan kami berprestasi tinggi ini berupa outputnya. Kita pengen siswa-siswa kita itu masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi kenyataannya pasti ya, mereka Alhamdulillah banyak yang terima, Pak. Jadi hampir separuhnya lebih itu masuk ke perguruan tinggi negeri lagi. Dari beberapa via, Pak. Beberapa jalur seperti SNM, SBM. Nah, ini saya nggak ngerti. Apa itu SNM? Kalau SNM dulu lebih dikenal dengan ini ya, Pak ya, kayak jalur rapot prestasi undangan. Itu kalau yang SBM itu tes, Pak. Seperti SPMB dulu. Tes tulisnya. Terus kalau mandiri itu kan juga tes juga, tapi yang diselenggarakan mandiri oleh universitasnya sendiri. Jadi bukan dari pemerintah yang mengakomodir. Terus juga
selain di kampus-kampus negeri juga ada di institut-institut negeri di Indonesia, ada juga politeknik maaf, dan ada yang ikatan dinas seperti STAN, atau juga yang berkarir di Polri dan TNI Pak, lulusan kita. Jadi lulusan kita alhamdulillah berkembang di berbagai bidang. Jadi tidak hanya di bidang satu aja, tapi juga di beberapa sektor yang insya Allah bergengsi. Di dalam bidang pengajaran, Ibu juga mengajarkan di depan kelas seperti itu. Betul Bapak. Oh. Kalau yang saya ajarkan di depan kelas itu lebih kepada preventif kuratif. Apa itu? Nah, preventif kuratif itu kalau dalam bahasa BK itu ya secara harfiah terjemahan dari bimbingan dan konseling sendiri. Jadi bimbingan itu tujuannya untuk preventif dan konseling itu tujuannya adalah kuratif. Ya. Jadi kalau yang preventif itu seperti namanya pencegahan ya Bapak ya. Jadi kita memberikan materi supaya anak-anak itu memiliki rambu agar tidak terjerumus di kenakalan-kenakalan remaja. Contohnya seperti seks bebas, narkoba, betul. Kemudian hal-hal basic yang berhubungan dengan quality diri seperti regulasi emosi, seperti manajemen belajar juga. Kemudian tentang cara bersosialisasi dengan teman sebaya, Pak. Jadi kita preventifnya itu agar anak-anak itu ketika ditempatkan di bermasyarakat ya, kan sekolah itu miniatur hidup bermasyarakat. Jadi sebelum terjun real di masyarakat, kita latihkan dulu ke anak-anak gimana anak-anak itu bisa latihan untuk bersosial, minimal dengan teman sebaya, atau kalau bisa mungkin dia melebarkan circle pertemanan atau lingkaran pertemanan ke kakak kelasnya atau ke adik tingkatnya. Sebagai guru BK, ya, suka dan dukanya apa? Namanya anak-anak anak-anak SMA itu kan, wah. Kalau suka atau duka itu lebih banyak sukanya Pak. Oh gitu ya? Iya, karena saya mencintai profesi saya. Gitu ya. Gitu. Kalau yang sukanya tentu saja bisa ngebantu anak-anak Pak yang pertama. Jadi, terutama membantu orang tuanya untuk lurus ya. Betul Bapak. Karena kan yang seperti kita tahu tidak semua orang tua itu mempunyai cukup waktu untuk mengatur anak-anaknya. Jadi ya apalagi tujuan anak-anak di sekolah kan itu tidak hanya membentuk secara kognitif atau kecerdasan, tapi juga secara mental dan kecerdasan emosional. Betul. Nah itu adalah tugas saya. Saya suka ketika anak-anak konsultasi sama saya. Maksudnya saya tidak menunjuk duluan. Saya suka ketika anak-anak punya kesadaran untuk berkonsultasi dengan saya, bicara dengan saya, kita bisa membedah. Curhat apapun, tentang apapun saya bisa. Tentang cinta bisa, persahabatan juga bisa. Begitu. Kalau dukanya Pak, ya sekarang pembelajaran daring. Kadang itu anak-anak tidak membalas chat. Kan kadang kan kita hubungi lewat WhatsApp. Nah WhatsApp itu dia mudah sekali untuk mengignore, mudah sekali untuk tidak peduli, tidak balas, tidak apa. Dan itu dengan mudahnya, noreken itu yang bikin sakit. Padahal kan kita tujuannya untuk memperhatikan anak. Bagaimanapun juga anak-anak itu yang utama di sekolah ini dan perlu untuk dihantarkan, di leading, dibimbing gitu loh. Jadi ya untuk kembali lagi ke tugas saya sebagai kuratif preventif, yaitu jangan sampai kita berada di tahap kuratif atau terapi seperti itu. Iya, kan lebih baik mencegah daripada mengobati Pak. Betul. Begitu juga dengan mental, kan basic saya di BK ini kan kesehatan mental, sama juga dengan penyakit fisik, penyakit mental pun juga kalau sudah sakit ya mahal juga Pak. Bedanya bedanya kan kalau penyakit fisik kelihatan berdarah apa itu kelihatan, kalau penyakit mental kan tidak Pak, di dalam tuh. Jadi saya konsennya di situ. Oke, Bu Ika, sukses untuk SMA Merah Putih Surabaya. Terima kasih.
Enggak apa.